sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya, Krismidia Ambarwati, kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik remaja dan self-love. Halo teman-teman remaja, kamu pasti sering mendengar atau mengucapkan istilah ini, yaitu self-love. Tapi apakah teman-teman remaja sudah tahu dan paham apakah self-love itu? Self-love sebenarnya adalah proses untuk mencintai diri sendiri. Lalu mengapa istilah ini sering digaungkan oleh para remaja? Mengapa ini menjadi penting bagi kamu dan mereka? Teman-teman remaja, proses mencintai diri sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun gambaran dan identitas diri yang positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika remaja gagal untuk memiliki gambaran diri yang positif, maka muncul resiko pada masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin dapat mengarahkan remaja untuk melakukan perilaku self-harm atau melukai diri sendiri, bunuh diri, adiksi, maupun pelaku bullying dan kekerasan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan penelitian tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan bahwa 75% dari kasus bunuh diri ternyata dilakukan oleh kelompok usia 15 sampai 64 tahun. Dalam hal ini, remaja juga termasuk dalam kelompok risiko ini. Teman-teman remaja, tidak jarang kita menemui banyak remaja-remaja yang merasa dirinya gagal, tidak puas dengan dirinya, lalu membandingkan diri dengan orang lain. Kondisi-kondisi ini bersumber dari kurangnya kemampuan mereka untuk mencintai diri sendiri, sehingga menyebabkan mereka memiliki gambaran diri yang negatif, menilai diri mereka sebagai pribadi yang buruk. Maka teman-teman remaja, penting kiranya kita memahami tentang apakah self-love itu. Bahwa pada dasarnya, mencintai diri sendiri adalah mengapresiasi diri sendiri yang sedang bertumbuh dan berkembang. Memberi penghargaan tinggi pada kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Self-love pada dasarnya adalah menerima diri secara utuh, menghargai diri dan memperlakukan diri dengan baik, serta dapat memelihara pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan diri. Mungkin teman-teman remaja memiliki ketakutan. Apakah jika kita mencintai diri sendiri, mungkinkah kemudian kita menjadi pribadi yang egois? Teman-teman, self-love atau mencintai diri sendiri bukanlah egois. Karena di dalam keadaan mencintai diri sendiri, kita dapat mengetahui kelemahan dan kesalahan yang pernah dibuat. Kita kemudian mampu menerima kekurangan diri, dapat menunjukkan kepedulian dan toleran pada orang lain. Selain itu, ketika remaja mulai mengembangkan rasa cinta pada diri sendiri, mereka justru dapat belajar untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Lalu bagaimana dengan egois? Egois adalah mereka yang percaya bahwa diri sendiri selalu lebih baik dari orang lain. Mereka yang tidak mau bertanggung jawab pada kesalahan dan kelemahan diri. Egois adalah mereka yang selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain, namun malah kurang mampu berempati dengan orang lain. Teman-teman remaja, dari penjelasan tadi, jelas sudah bahwa mencintai diri sendiri bukanlah sikap egois. Karena dalam mencintai diri sendiri, justru dapat membuat kita peduli pada orang lain. Lalu apa kriteria bahwa kita sudah mencintai diri sendiri? Teman-teman, self-love sejatinya adalah memiliki pandangan positif yang realistis tentang diri sendiri. Berikut adalah beberapa kriteria yang mengacu pada makna mencintai diri sendiri. Yang pertama, bahwa self-love bukan berarti kita selalu merasa positif. Karena dengan demikian, kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang kedua, mencintai diri sendiri ketika kita dapat merasakan emosi dan pengalaman negatif.
Seperti kita kecewa dengan usaha kita yang ternyata belum maksimal dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, walaupun kita merasakan emosi negatif, namun dengan self-love, kita mampu untuk memaafkan diri sendiri. Yang keempat, kita mengerti tentang hal-hal yang kita butuhkan. Dan yang kelima, mencintai diri sendiri berarti kita dapat membuat keputusan bagi diri sendiri. Berangkat dari kelima hal tadi, maka teman-teman dapat berefleksi. Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut dan belajar untuk mencintai diri sendiri? Supaya teman-teman dapat mencintai diri sendiri, hal-hal berikut dapat kamu lakukan untuk dirimu, yaitu memiliki kesadaran diri bahwa cara berpikir kita akan berpengaruh pada emosi dan tindakan kita. Sehingga kita kemudian dapat belajar untuk merespon sesuatu hal dengan lebih adaptif. Yang kedua, yakinlah dengan keadaan diri kita dan bahwa kita berharga. Bahwa kita layak menerima apresiasi atas hasil kerja keras yang telah kita lakukan. Yang ketiga, bangunlah rasa puas dan nyaman sebagai diri pribadi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, lakukan aktivitas self-care guna kebaikan diri sendiri sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Teman-teman remaja, selain keempat hal tadi, berikut ini adalah beberapa tips yang dapat kamu lakukan supaya kamu dapat mencintai diri sendiri, sehingga kita dapat mengatakan kepada diri kita sendiri, yes, I'm in love with myself. Tips-tips tersebut yaitu mengucapkan hal positif pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri setelah membuat kesalahan, memenuhi kebutuhan diri, menjadi asertif, dalam hal ini berani mengekspresikan ide atau opini kita. Tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita atau melakukan kekerasan pada kita. Memprioritaskan pada kesehatan dan kesejahteraan diri, dalam hal ini memperlakukan diri secara sehat. Mengisi waktu bersama orang-orang yang dapat mendukung dan membangun diri sendiri. Meminta pertolongan kepada orang lain ketika membutuhkan. Dapat merelakan keluhan, kekecewaan, dan kemarahan kita, mengenali kekuatan diri dan menerima ketidaksempurnaan diri, memahami perasaan diri, menjadi diri yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, membuat harapan-harapan yang realistis bagi diri sendiri, dan hidup selaras dengan nilai-nilai yang selama ini diyakini dan dihayati. Teman-teman remaja, kamu saat ini berada di masa yang unik dan penuh dengan tantangan. Untuk menjaga kesehatan mental teman-teman, maka bentuklah gambaran diri yang positif tentang diri kamu sendiri yang dapat dimulai dengan proses mencintai diri sendiri. Mari teman-teman remaja, bersama-sama kita berproses untuk falling in love with ourselves. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.